Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku hanya diutus kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam bacaan pertama kitab Bilangan tadi dikisahkan bangsa Israel sampai di perbatasan, tepatnya sampai di kaki gunung Faran menuju tanah Kanaan. Untuk sampai ke tanah Kanaan mereka mengadakan penyelidikan. Tetapi penyelidikan itu rupanya hanya mau mengandalkan kekuatannya sendiri. Atau dalam bahasa lain, hasil pengetahuan mereka itu tanpa didasari oleh iman dan mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Sesungguhnya mereka membangkang. Dan karena membangkang bukan karena terutama kena kutukan dari Tuhan, tetapi pembangkangan pengetahuan mereka itu berakibat pada penderitaan, bahkan kematian. Banyak orang mati seperti kena wabah. Dan kesalahan mereka itu terhukum sampai satu keturunan. Orang-orang yang ada dalam kitab Bilangan itu mati di padang gurun, dan nanti keturunan mereka yang tersisa yang akan melanjutkan perjalanan menuju tanah terjanji. Untuk kita renungkan, jangan sampai kesalahan kita diderita oleh satu keturunan kita.
Jangan sampai pengetahuan kita tidak didasari iman, dan iman itu melampaui pengetahuan, mengatasi suku, budaya, dan aneka macam apa yang ada dalam hidup manusia. Kalau aturan agama mungkin bisa membedakan kita, tetapi kemanusiaan kita pada hakikatnya adalah sama. Dalam Injil, Yesus dikatakan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon dalam konteks bangsa Israel adalah daerah kafir. Penduduknya dianggap nomor 2. Dan mereka, mohon maaf agak kasar, dikatakan sebagai anjing-anjing karena dianggap penduduk kelas 2. Ada wanita Kanaan yang berseru kepada Tuhan ketika Yesus sampai di daerah Tirus dan Sidon. Wanita Kanaan dalam bacaan pertama tadi pastilah salah satu penduduk dalam perjanjian lama yang mau dimasuki wilayah oleh orang Israel. Wanita Kanaan itu yang dianggap penduduk kelas 2 meminta kepada Yesus karena anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Karena wanita Kanaan ini dianggap masyarakat kelas 2 mengganggu para murid, mereka disuruh pergi. Tetapi sekali lagi, iman perempuan wanita Kanaan ini begitu besar. Imannya melampaui kesukuannya. Maka terjadilah mujizat. Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki. Meskipun dianggap masyarakat kelas 2, wanita Kanaan ini diselamatkan anaknya dari kerasukan setan, dan akhirnya anak perempuan itu sembuh. Iman melampaui pengetahuan. Teladan kita adalah Santo Yohanes Maria Vianney. Secara pengetahuan intelektual, Yohanes Maria Vianney bodoh di seminari. Tetapi karena teladan orang tuanya yang saleh dan perhatian kepada orang miskin, juga karena iman dan doa-doanya, akhirnya Yohanes Maria Vianney ditapiskan menjadi imam. Imannya, kesucian hidupnya melampaui pengetahuannya. Dan karena kesucian hidup Yohanes Maria Vianney, banyak orang diselamatkan. Orang-orang yang datang kepadanya diampuni dosa-dosanya, yang sedih memperoleh penghiburan, yang sakit disembuhkan. Yohanes Maria Vianney adalah orang kudus, teladan orang beriman secara khusus teladan para imam. Dia adalah pelindung para pastor paroki. Mari kita beriman mendalam, supaya apa yang kita mohonkan, yang kita inginkan, yang kita kehendaki terjadi dalam hidup kita. Kita satu. Betapa indahnya kehadiranmu.
kami.